pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke posisi Zionis. Setidaknya ada 10 rudal dan drone Hizbullah yang ditembakkan ke posisi militer di sepanjang perbatasan. Serangan itu pun dilakukan kurang dari 24 jam hingga membuat Zionis frustasi. Dilansir dari The Times of Israel, serangan besar-besaran Hizbullah itu diluncurkan pada Rabu 3 Januari 2024. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Pasalnya, pasukannya bertanggung jawab atas 10 serangan terpisah di Israel Utara hari ini, yang mana 4 diantaranya terjadi dalam 1 jam terakhir. Adapun serangan tersebut menyusul dugaan pembunuhan Israel terhadap wakil pemimpin Hamas Saleh Al-Aruri di Beirut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan rudal dan drone ke posisi militer di sepanjang perbatasan. Namun, dalam beberapa serangan, proyektil menghantam komunitas Israel di Israel Utara. Meski demikian, militer Zionis belum memberikan keterangan soal serangan tersebut. Belum diketahui pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. مضيع اللي تعب ترميش إلى لما نعيش أوكي. Setelah mengaku menggunakan senjata buatan Rusia, Brigade Al-Qassam saat ini ketahuan menggunakan senjata yang diproduksi Cina. Hal ini membuat militer rezim Zionis meradan. Pada Sabtu 30 Desember 2023, Brigade Al-Qassam mengumumkan jika mereka menembak seorang tentara Israel dengan senapan sniper kaliber berat M99 di Sheikh, Gaza Selatan. Dikutip dari Tribunnews.com, senapan itu disebut-sebut sebagai senjata buatan Tiongkok. Menurut Gun Wiki, senapan M99 merupakan senapan anti-material tembus baja semi-otomatis dengan kaliber berat 12,7 x 108 mm. Senapan ini dapat menghilangkan target pada jarak 1.600 meter dalam waktu 2 detik. Artinya, target sudah dilumpuhkan sebelum suara desing peluru mencapai lokasi target dalam waktu 2,7 detik. Disebutkan, senapan ini dikembangkan pemerintah Cina sebagai respons atas permintaan Tentara Pembebasan Rakyat, Angkatan Bersenjata Partai Komunis Tiongkok, untuk memenuhi kebutuhan militer. Pemimpin Tel Aviv disebut akan membahas tentang temuan senjata Tiongkok tersebut sebelum menentukan langkah terhadap Cina. Sebelumnya, sayap militer Hamas itu untuk pertama kalinya juga mengumumkan menggunakan roket RPO. Roket tersebut merupakan peluru anti benteng yang merupakan buatan Rusia. Dikutip dari Al-Mayadeen, roket RPO yang dikenal sebagai Shmel ini memiliki jangkauan maksimum 950 meter dengan jangkauan efektif 300 meter. Hingga saat ini pasukan Israel masih melakukan operasi di jalur Gaza, termasuk di Jabalia. Keberadaan mereka di wilayah tersebut terus dibayangi ancaman. Pasalnya, Hamas memburu tentara Israel meski bersembunyi di dalam gedung sekalipun. Momen ini terlihat dalam video yang dibagikan akun Telegram resmi sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam pada Selasa 2 Januari. Tentara Hamas tampak menyusuri kompleks gedung di Jabalia Al-Balad, Gaza Utara. Pasukan pertahanan Israel IDF kembali gagal dalam pertempuran di perbatasan Lebanon.
Dalam pertempuran itu pasukan Zionis itu gagal memukul mundur pasukan khusus Radwan Hizbullah di Sungai Litani. Sebaliknya IDF justru menjadi bulan-bulanan pasukan khusus Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 3 Januari 2023, hal itu diungkapkan oleh Alon Ben David, komentator politik di Channel 13. Ia mengatakan pasukan Israel tidak akan mampu mendorong mundur pasukan khusus Radwan Hizbullah melewati Sungai Litani. Terlebih Hizbullah juga semakin gencar menyerang posisi Zionis. Melihat situasi tersebut, David justru melihat pertempuran di perbatasan menjadi kemenangan efektif bagi Hizbullah. Bahkan menurutnya kemenangan Hizbullah bukan hanya kemenangan militer, namun juga secara moral dan mental. Ia juga mengungkapkan, sebanyak 100.000 pemukim Israel telah meninggalkan wilayah perbatasan. Pemukim Zionis itu juga membubarkan bisnis-bisnis mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.